Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. TNI Angkatan Laut tidak akan menghalau pengungsi Rohingya dari wilayah perairan Indonesia. TNI justru akan melakukan misi pencarian serta penyelamatan terhadap pengungsi Rohingya setelah ada kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi usai meninjau uji coba peluncuran rudal dari KRI Bung Tomo di perairan Laut Jawa. Misi kemanusiaan tersebut juga mengacu pada Konvensi PBB tahun 98. Konvensi ini berisi para pengungsi etnis Rohingya yang dinyatakan etnis paling teraniaya tersebut harus dibantu oleh negara-negara yang dilewatinya. Dan nanti tetap melaksanakan, bentuknya adalah bukan mencegah, tapi adalah melaksanakan ya, kesan juga kemanusiaan, penyelamatan manakala dia dalam keadaan bahaya. Anda kembali di Metro Kini. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI dijadwalkan akan bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk membahas rencana audit terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan dana pilkada serentak. Kita langsung bergabung bersama rekan Eko Frima yang saat ini memantau di gedung DPR RI Jakarta. Eko, sudah adakah konfirmasi hingga saat ini pertemuan antara Komisi 2 DPR dengan pihak BPK terkait rencana audit? Iqbal, informasi yang kami himpun, pertemuan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI bersama Komisi 2 DPR RI nantinya akan dilakukan setelah sholat Jumat nanti atau dilakukan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini terkonfirmasi ketika pertemuan yang dilakukan kemarin pada pukul 15.00 antara BPK RI dengan sejumlah pimpinan komisi dari DPR RI terkait pembahasan audit bantuan dana sosial dari sejumlah BUMN. Dan dari hasil pertemuan kemarin juga sempat menyinggung terkait dengan usulan dari Komisi 2 DPR RI terkait adanya audit dana pilkada serentak yang nantinya akan dikelola langsung oleh KPU. Usulan ini sendiri sempat disinggung sedikit namun tidak terlalu mendalam terkait apa dan bagaimana yang akan diaudit oleh BPK RI, dan rencananya memang hari ini akan dilakukan pertemuan atau konsultasi antara Komisi 2 DPR RI dengan BPK RI. Dan pembahasan audit dana kemarin juga antara usulan Komisi 2 DPR RI ini bertujuan agar dana pilkada serentak yang jumlahnya cukup fantastis ini bisa diaudit oleh BPK dan penggunaannya atau realisasinya di lapangan oleh KPU maupun dari KPUD bisa terbuka secara transparan, baik itu dalam penggunaan anggaran. Dan sebelumnya juga Iqbal, Ketua Komisi 2 DPR RI seperti Ramde Kamazul Rahman mengatakan jika internal dari Komisi 2 sendiri sudah menyepakati agar dana yang jumlahnya cukup fantastis itu yang naik agar diaudit oleh BPK RI, di mana melakukan audit karena jumlah dari penyelenggaraan pilkada serentak ini naik jumlahnya dari jumlah 4 triliun rupiah naik menjadi 7 triliun rupiah. Iqbal. Ya, Eko, jika kemudian kita berbicara tentang pilkada ini, pelaksanaan pilkada semakin dekat, sejauh mana tahapan proses pencairan dana pilkada hingga saat ini, Eko? Iqbal, pencarian dana pilkada serentak ini sendiri memang sempat terkendala dikarenakan sejumlah daerah yang telah menyepakati untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah tapi belum juga mencairkan dana pilkada serentak itu ke KPUD. Dan kemarin dari Dirjen Kemendagri, dari Dirjen Keuangan Kemendagri yakni Redoni Zidar Munik juga melakukan pertemuan dengan komisioner KPU yakni bertemu dengan KPU terkait membahas pencairan dana pilkada serentak, di mana dari Kemendagri sendiri akhirnya menerbitkan radiogram yang memerintahkan daerah untuk segera mencairkan dana pilkada yang jumlahnya nanti akan digunakan oleh untuk KPUD untuk melakukan sejumlah kegiatan. Dan dari radiogram tersebut didapatkan jika dana yang nantinya akan digunakan untuk pilkada serentak akan digunakan paling lambat akan dicairkan pada 1 Juni atau paling lambat 3 Juni dikarenakan dana sudah masuk ke kas umum daerah atau sudah bisa dapat digunakan oleh KPUD. Dan nantinya sejauh ini dari hasil yang dapat disampaikan oleh KPU sendiri, di mana sekitar 200 daerah dipastikan dananya sudah cair karena sudah menyepakati NPHD, dan sedangkan 67 daerah belum menyepakati NPHD tersebut, dan diharapkan 1 atau 3 Juni paling lambat dana dari
daerah tersebut sudah dapat cair dan sudah masuk dalam kas KPUD sendiri. Dan Iqbal juga diharapkan dari informasi yang kami himpun, jika sehingga harus dicairkan dananya dikarenakan pada tanggal 26 hingga tanggal 28 Juli sudah memasuki tahapan dari pendaftaran bakal calon. Untuk sementara demikian, Iqbal, kembali ke Anda ke studio. Eko Firman melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih. Masih selanjutnya pemirsa, 7 ruko barang-barang kebutuhan pokok dan bahan plastik di Jalan Panglima Polim Asahan Sumatera Utara ludes terbakar pada Jumat dini hari. Seorang warga mengalami patah tulang setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya saat berusaha memadamkan api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin cepat meluas ke ruko lainnya. Warga dibantu petugas terpaksa merusak salah satu ruko untuk memutus sebaran api ke ruko lain. 10 unit pemadam kebakaran dari Pemkab Asahan, Pemkab Batubara, dan Pemkot Tanjung Balai yang diterjunkan sempat kesulitan karena akses jalan yang sempit. Api akhirnya baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Dugaan sementara api berasal dari korsleting atau hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu ruko. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Berbeda dengan terdakwa narkoba lainnya, Jamil, seorang terdakwa narkoba ini menerima vonis mati. Jamil tidak mengajukan banding atas putusan vonis mati yang dijatuhkan kepadanya. Pengadilan Negeri Siak Riau memvonis mati 2 pengedar 8 ton ganja. Hakim juga memvonis 2 terdakwa lainnya dengan hukuman 20 tahun penjara dan 1 terdakwa dihukum seumur hidup. Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Ibrahim dan Jamil, sementara Syarizal dan Muhalil masing-masing 20 tahun penjara dan Budiman penjara seumur hidup. Ibrahim berperan mengendalikan peredaran narkoba jenis ganja, sementara Jamil adalah sopir truk yang membawa 8 ton ganja dari Aceh menuju ke Jakarta. Dalam sidang terungkap sindikat pengedar narkoba tersebut dibayar oleh seseorang berinisial TP yang diduga sebagai pemilik ganja yang kini masih buron. Menanggapi vonis mati terhadap dirinya, Jamil menerima secara jantan dan tidak berniat mengajukan banding. Kenapa kamu terima mati? Alasannya apa, Mil? Wajib hidup, wajib mati. Hah? Wajib hidup, wajib mati. Atau bagaimana? Kasih jalan rasanya hilang macam mana? Aman. Aman. Kita mau terima mati. Hah? Wajib kemana? Hah? Wajib hidup, wajib mati. Wajib apa? Petugas kantor imigrasi Kota Depok merazia sejumlah rumah kontrakan di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, dan dalam razia ini petugas berhasil mengamankan puluhan imigran gelap asal Ethiopia. Puluhan petugas dari kantor imigrasi Depok dan Dirjen Imigrasi mengamankan puluhan warga negara asing asal Ethiopia yang bermukim di wilayah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kedatangan petugas ini membuat para imigran kaget. Para petugas memeriksa dokumen para imigran, namun tidak satupun dari mereka yang memiliki dokumen resmi. Mereka hanya memiliki sebuah kertas yang berasal dari UNHCR, lembaga PBB yang khusus menangani imigran. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kota Depok, Arif Hidayat, mengatakan puluhan imigran yang diamankan ini tidak memiliki dokumen resmi dan tidak memiliki izin tinggal menetap di wilayah hukum NKRI. Arif menuturkan puluhan imigran ini akan diperiksa di kantor Dirjen Imigrasi di Jakarta.